Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Yaqulu Allah jalla jalaluhu fi kitabihi al-karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال جل وعز يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل وعز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. عباد الله، sedang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Istri atau pasangan hidup yang Allah Jalla wa Ala anugerahkan kepada kita merupakan nikmat dari Allah Jalla wa Ala yang tiada tara dan wajib kita syukuri. Allah Jalla wa Ala berfirman, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah Jalla wa Ala menciptakan istri-istri untuk kalian dari diri kalian. Maksudnya di sini adalah istri yang pertama yaitu Hawa, di mana beliau diciptakan dari Adam alaihi salam. Adapun yang setelah itu semua yang diciptakan min ma'in mahin, dari air mani yang hina. Litaskunu ilaiha, agar kalian merasakan ketenangan dalam kehidupan dunia ini. Karena setinggi-tingginya karir seseorang, bagaimanapun kayanya seseorang hidup di dunia ini dengan berbagai fasilitas yang sempurna, apabila dia belum memiliki pasangan hidup, demi Allah dia belum merasakan ketenangan yang dirasakan oleh mereka yang telah dianugerahkan oleh Allah seorang pasangan hidup untuknya. Maka Allah Jalla wa Ala mengatakan litaskunu ilaiha, sehingga kalian merasakan ketenangan, ketentraman jiwa di dalam dunia ini. Dan dialah yang menciptakan cinta dan kasih sayang di antara kalian. Sesungguhnya dalam hal itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang mau berfikir. Allah Jalla wa Ala juga berfirman di dalam surat An-Nahl, yang mana nama lainnya adalah An-Ni'am, nikmat. Karena di dalamnya Allah menguraikan sekian nikmatnya yang telah Ia berikan kepada hamba-hambanya agar mereka mensyukurinya. Maka di antara nikmat yang Allah uraikan di dalam surat tersebut adalah nikmat istri. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Huwa alladzi ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah wa razaqakum min at-tayyibati afabil batili yu'minun wa bi ni'matillahi hum yakfurun." Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian pasangan hidup dari diri kalian. Dan Dia juga yang memberikan anak keturunan untuk kalian dari istri-istri kalian.
Apakah dengan kebatilan kalian beriman dan kepada Allah, nikmat Allah kalian justru kufur? Dan Allah Jalla wa Ala telah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah oleh kalian, tatkala Rabb kalian mengumumkan, apabila kalian mensyukuri nikmatku, maka aku akan menambahkannya dengan keberkahan ataukah dengan yang lainnya. Dan apabila kalian kufur, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Dan merupakan azab Allah yang sangat pedih kepada seorang hamba adalah Allah mencabut suatu nikmat yang dia butuhkan setelah Allah memberikan. Betapa banyak dari sebagian kita dicabut nikmat istri oleh Allah Jalla wa Ala karena dia kurang pandai mensyukurinya. Meskipun dia menganggap bahwa dia berpisah karena kesalahan, karena kekurangan, atau alasan-alasan lainnya yang dia utarakan kepada mantan istrinya. Tetapi sebenarnya terkadang kalau dia mau jujur di dalam muhasabah dan menilai dirinya, bisa jadi itu karena dia tidak pandai bersyukur kepada Allah atas nikmat istri yang telah Allah berikan kepadanya. Maka yang Allah mengatakan, wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian kufur terhadap nikmat yang telah aku berikan, inna azabi lasyadid, sesungguhnya nikmatku, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Dari dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, an-nisa'u syaqa'iqur rijal. Kaum wanita adalah pasangannya kaum laki-laki. Belum sempurna seorang laki-laki di dunia ini kalau belum didampingi oleh seorang wanita sebagaimana sebaliknya. Dan Nabi SAW juga bersabda, istausu bin nisa'il khaira. Hendaknya kalian serius dan sesering mungkin memberikan pesan-pesan kebaikan tentang kaum wanita. Beranjak dari beberapa ayat dan hadis di atas, izinkan khatib pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan surat terbuka untuk kaum laki-laki umumnya dan untuk kaum suami khususnya terkait kaum wanita, atau secara khusus adalah istri-istri kita. Karena ibunda kita adalah wanita, bibi kita juga seorang wanita. Kita juga memiliki seorang putri dari kalangan wanita. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, berikut ini beberapa pesan untuk kita kaum suami terkait istri-istri kita khususnya. Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, istausu bin nisa'i khaira. Hendaknya kalian sesering mungkin memberikan pesan-pesan kebaikan terhadap kaum wanita. Fa innahunna khuliqna min adh-dhila' wa inna a'waja ma fi adh-dhila' a'la. In dhahabta tuqimuhu kasarta wa in taraktahu lam yazil al-a'waj. Nabi mengatakan, karena kaum wanita itu dicipta dari tulang rusuk yang paling bengkok, yaitu yang paling atas. Apabila engkau meluruskannya secara paksa, kasarta, engkau akan mematahkannya. Wa in taraktahu lam yazil al-a'waj. Tetapi apabila engkau biarkan tanpa engkau luruskan, maka tulang tersebut akan semakin bengkok. Ini tujuan Nabi dari sabdanya bahwa wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Sabda Nabi tersebut beliau utarakan kepada kaum laki-laki bukan untuk merendahkan kaum wanita. Dan hadis ini bukan sebagai alasan dan bahan untuk kaum suami merendahkan istri-istri mereka dan memperlakukan mereka dengan cara yang tidak ma'ruf. Justru hadis ini, kata Imam An-Nawawi, fihi al-hathu 'ala al-rifqi bin nisa. Hadis Nabi SAW ini merupakan seruan dari beliau kepada kaum lelaki agar mereka berlemah lembut kepada kaum wanita. Wasabri ala dha'fi uqulihim, agar bersabar dan tidak membenci mereka karena lemahnya akal mereka. Kemudian kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ketika mensyarah hadis ini, dan agar mereka bersabar
dalam meluruskan wanita, kaum wanita, dan jangan sampai ia mentalak mereka bighairi sabab, tanpa sebab. Percuma Anda sudah ngaji, kalau sedikit marah langsung dikit-dikit main kata cerai, dikit-dikit mengancam istri Anda, aku ceraikan kamu nanti, wanita lain masih banyak di luar sana. Nabi SAW bersabda, istausu bin nisa'i khaira. Hadis ini kata Imam Nawawi adalah seruan dari Nabi kepada kaum laki-laki agar mereka berlemah lembut kepada kaum wanita, agar mereka bersabar dan tidak membenci mereka ala dha'fi uqulihim, karena lemahnya akal mereka, wa alla yutalliqahunna bi ghairi sabab, dan agar mereka tidak mengancam mencerai istri mereka tanpa sebab. Percuma sudah belajar tauhid dan sudah kenal sunnah, tetapi seorang istri selalu tertekan dan ditakut-takuti dengan kata cerai. Wa annahu la mafma'a fi istiqamatihim. Tidak boleh seorang laki-laki bersikap kepada istrinya seolah-olah istrinya tidak mungkin bisa istiqamah di atas agama Allah. Sebagian manusia mengira atau menduga hadis ini adalah angin segar dari Nabi untuk kaum suami menghina dan merendahkan istri-istri mereka. Imam Nawawi mengatakan hadis Nabi ini yang menyebutkan bahwa wanita diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Apabila engkau meluruskannya secara paksa maka dia akan patah, dan apabila engkau membiarkannya maka dia akan semakin bengkok. Hadis ini bukan angin segar dari Nabi untuk kaum laki-laki bersikap kaku, keras dan merendahkan istri-istri mereka. Ini hadis Nabi justru fihil hasru ala rifqi bin nisa, merupakan seruan, surat terbuka kepada kaum laki-laki agar berlemah lembut terhadap kaum wanita dan khususnya kepada istri mereka. Waswa'adami karahatihinna wasabari ala dha'fi uqulihim, dan hadis ini merupakan surat terbuka dari Nabi untuk kaum laki-laki agar mereka tidak benci kepada istri mereka atau agar mereka bersabar karena lemahnya akal istri mereka. Jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam hadis yang lainnya Nabi SAW bersabda, irfaqu bil qawarir, berlemah lembutlah kalian dengan gelas-gelas dari kaca kaum wanita. Nabi SAW umpamakan kaum wanita, dan di antara mereka adalah ibunda kita, putri kita yang merupakan darah daging kita, dan istri kita yang telah kita keluarkan dari rumah orang tua dan saudara-saudara yang selama ini menjaga dan memelihara. Nabi mengumpamakan mereka dengan gelas-gelas dari kaca. Yang namanya gelas dari kaca, kalau dijatuhkan dia akan pecah. Bahkan tersenggol sedikit jatuh dia akan pecah dan hancur sehancur-hancurnya. Dan kalau sudah hancur, bahkan jangankan hancur, seandainya gelas kaca itu retak, niscaya tidak akan bisa diperbaiki lagi seperti semulanya. Nabi tidak umpamakan mereka dengan gelas-gelas yang terbuat dari besi, yang dari batu, atau gelas kaca yang terbuat dari benda-benda keras lainnya, sehingga dengan mudahnya seorang suami bersikap keras dengan mereka, merendahkan mereka, mencaci maki mereka, membanting mereka, melempar mereka, memukul mereka. Tetapi Nabi mengumpamakan mereka bil qawarir, dengan gelas-gelas dari kaca. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini adalah hadis Nabi. Siapa yang berani menuduh Nabi terlalu lebay? Siapa yang berani menilai Nabi SAW ingin caper kepada kaum ibu-ibu? Siapa yang berani menuduh Nabi SAW terlalu membela kaum wanita? Ini sabda Nabi kita SAW yang kita persaksikan, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul, yang Allah katakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, di mana pintu surga tidak akan terbuka kalau beliau belum membuka dan memasuki.
Dan ketika beliau bersabda dengan sabda di atas, di saat itu bukanlah lelaki-lelaki yang siang dan malam menampar istri mereka. Di depan beliau saat itu bukanlah lelaki-lelaki yang rebahan, malas kerja, hanya mengharap dari penghasilan istrinya. Ketika beliau bersabda dengan sabda di atas, di saat itu bukanlah lelaki-lelaki yang touring berhari-hari, goes berhari-hari, kemudian menelantarkan istri dan anak-anaknya di rumah. Di depan beliau saat itu adalah Abu Bakar. Di depan beliau saat itu adalah Umar bin Khattab. Di hadapan beliau saat itu adalah Utsman bin Affan. Di hadapan beliau saat itu adalah Ali bin Abi Thalib. Di hadapan beliau saat itu adalah sahabat-sahabat beliau, lelaki-lelaki terbaik di atas permukaan bumi setelah para nabi dan para rasul. Di hadapan beliau saat itu adalah lelaki-lelaki yang paling lembut, yang paling sayang, yang paling pandai merawat istri-istri mereka, dan paling pandai bersyukur kepada Allah atas nikmat istri yang telah Allah anugerahkan kepada mereka. Tetapi kepada mereka Nabi bersabda, irfaqu bil qawarir, berlemah lembutlah kalian kepada gelas-gelas yang terbuat dari kaca, kaum wanita. Lalu bagaimana seandainya sekarang Nabi melihat sebagian orang yang sudah ngaku paham tauhid, ngaku ikut sunnah, tetapi justru bersikap kasar dengan istrinya, males kerja, dikit-dikit ngancam istrinya dengan kata cerai. Lalu apa yang akan disabdakan oleh Nabi seandainya Nabi melihat sebagian orang yang mengaku ikut sunnah beliau, tetapi dia tinggalkan istri dan anaknya berhari-hari hanya untuk touring, hanya untuk goes, untuk teman-temannya. Dia berani dan rela memberikan waktu berhari-hari dan bermalam-malam untuk goes, untuk touring, untuk mancing. Sedangkan untuk istrinya, jangankan 2-3 hari setiap bulannya, 1 hari khusus saja tidak dia berikan untuk mereka. Dia punya waktu untuk mengajak anak istrinya berlibur, ketawa, riang, jalan santai, atau pergi kulineran, ataukah hiburan-hiburan lainnya. Dan itu satu-satunya waktu dia, dan itu waktu yang dia harapkan oleh istri dan anak-anaknya. Begitu kesempatan tersebut datang, justru dia gunakan untuk touring, dia gunakan untuk goes-goesan, dan seterusnya. Dimanakah kita dari hadis Nabi SAW, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik untuk keluarganya. Mau tahu tauhid kita sudah baik, lihat bagaimana diri kita terhadap istri dan anak-anak kita. Mau tahu akhlak dan iman kita sudah benar, lihatlah bagaimana kita dengan istri dan anak-anak kita. Kita nggak perlu baper, nggak perlu tersinggung dengan sabda Nabi di atas ini. Karena ketika Nabi bersabda demikian, di depan beliau saat itu bukan suami-suami seperti ana dan anda jemaah. Di depan beliau saat itu adalah Abu Bakar. Orang-orang yang sudah ditunjuk batang hidungnya sebagai penduduk syurga di depan mereka. Orang-orang yang tidak pernah menzalimi istri mereka. Bahkan sebagian mereka rela ke laut berhari-hari dan bermalam-malam, lamanya cari nafkah buat istri dan anak mereka. Sebagian sahabat demi mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya, mereka berjalan kaki dari Mekah, dari Madinah ke Syam, bolak-balik belanja, jual beli, berniaga, berjalan kaki di bawah teriknya matahari, di musim panas atau di musim dingin. Mereka membelah padang pasir yang tak bertepi demi mencari nafkah buat istri dan anak-anaknya. Bukan kau berbahan. Kepada mereka Nabi mengatakan, inna akmalal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling sempurna akhlaknya. Dan orang yang paling baik dari kalian adalah yang paling baik untuk anggota keluarganya. Dan aku adalah orang terbaik kalian untuk anggota keluargaku. Bayangkan jamaah yang muliakan Allah, seandainya Nabi hidup hari ini di tengah-tengah kaum suami yang ngaku paham tauhid, yang ngaku ikut sunnah beliau,
tetapi tidak memperlakukan istri mereka, anak-anak mereka dengan cara yang baik. Kira-kira apa yang akan Nabi sabdakan kepada mereka? Padahal saat itu yang ada di hadapan beliau adalah orang-orang terbaik di atas permukaan bumi setelah para nabi dan para rasul. Di hadapan beliau saat itu bukanlah suami-suami yang mabuk, pemabuk, suami-suami yang malas kerja, bukan. Di depan beliau saat itu bukan kaum suami menghabiskan waktunya berhari-hari untuk kawan-kawannya, walaupun dengan alasan sama ikhwan kok bukan sama orang lain. Enggak, di depan beliau saat itu laki-laki yang sangat lembut dan sangat berkasih sayang kepada istri-istri mereka. Suami-suami yang rela membelah padang pasir untuk mencari nafkah buat istri dan anak-anak mereka. Sebagai sahabat itu ada yang nelayan, sehingga berhari-hari mereka dengan perahu-perahu kecil mereka cari ikan di tengah-tengah laut untuk menghidupkan istri dan anak-anak mereka, sehingga sekian hari mereka nggak jumpa dan tidak hadir di majelis Nabi. Sehingga di antara mereka ada yang bertanya, ya Rasulullah, ketika kami di tengah-tengah laut dan stok air tawar yang kami bawa terbatas, bolehkah kami berwudu menggunakan air laut? Ini menunjukkan perjuangannya para sahabat Nabi dalam mencari nafkah buat istri dan anak-anak mereka. Dan ini menunjukkan bahwa mereka di laut bukan cuma sehari 2 hari, tetapi lebih dari itu, demi mencari nafkah buat istri dan anak-anak mereka, demi menjaga kehormatan anggota keluarga mereka, karena mereka tahu yang wajib mencari nafkah dan memberi makan dalam rumah tangga adalah suami, bukan istri. Tetapi masih Nabi katakan kepada mereka, khairukum li ahli. Orang yang terbaik dari kalian adalah yang terbaik buat keluarganya. Irfa'u bil qawarir. Berlemah lembutlah kalian dengan gelas-gelas dari kaca. Ibadallah, adakah yang lebih sibuk daripada Nabi SAW? Adakah di antara kita yang tugasnya lebih banyak dan lebih tegang di luar rumah daripada tugasnya Nabi sebagai Nabi dan Rasul? Adakah di antara kita yang paling ditarget oleh musuh untuk dibunuh daripada Nabi SAW? Demi Allah tidak ada. Tetapi lihat, kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, kana fi mihnati ahli. Meskipun Nabi ketika di luar rumah sebagai Nabi, sebagai Rasul, ketika beliau keluar rumah, beliau sebagai imam sholat 5 waktu. Ketika beliau keluar dari rumah, beliau sebagai komandan perang. Ketika beliau keluar dari rumah, beliau sebagai pembimbing haji dan umrah. Ketika beliau keluar dari rumah, maka beliau menyelesaikan problematika rumah tangga yang sedang dialami oleh sebagian sahabatnya. Tugas-tugas yang begitu banyak, begitu berat, begitu menegangkan, dan beliau adalah orang yang paling ditarget untuk dibunuh oleh musuh-musuh Allah di masa itu. Tetapi ketika pulang ke rumah, kata ibunda kita, kana fi mihnati ahli. Beliau selalu membantu pekerjaan keluarganya, pekerjaan istri dan anak-anaknya. Pekerjaan keluarga, apakah itu memasak, ngepel? Apa salahnya kalau kita melihat kamar mandi kotor, kita sendiri yang membersihkan? Apakah harus istri? Dan kalau kita yang membersihkannya, apakah kita tidak mendapatkan pahala? Kalau memang kita melihat rumah sedang kurang bersih, kenapa harus mencaci maki istri? Kenapa harus marah-marah? Dan kita memiliki kemampuan, ada kesempatan untuk membersihkannya. Apa susahnya kita melakukannya dengan mengingat seperti inilah nabiku, inilah akhlak yang nabiku ajarkan kepada aku, dan aku mencontohinya sebagai bentuk ibadah antara aku dengan Allah. Dan dengan ini aku berharap Allah mengampuni dosa-dosaku dan Allah membalasku dengan surganya. Beliau yang begitu banyak tugas di luar rumah, dengan tugas-tugas yang begitu berat dan menegangkan sebagai Nabi, sebagai Rasul, sebagai panglima perang, sebagai imam sholat 5 waktu. Tetapi ketika pulang ke rumah, kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, kana yakhliqu thawban raqa. Terkadang beliau menjahit baju-bajunya yang sudah koyak, beliau jahit sendiri. Ketika beliau mengambil bajunya, rupanya bajunya masih robek, tidak lantas istri dipanggil, ini baju udah sekian lama robek, koyak, kenapa belum kamu jahit? Kamu memang istri yang pengertian, istri begini dan begini. Enggak.
beliau menjahitnya sendiri. Beliau sebagai Nabi SAW, Rasul, panglima perang, imam salat 5 waktu, orang yang begitu dicari nyawanya oleh musuh-musuh Allah. Tetapi dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan kana yattaqiu fi hijri fayaqra'u al-Qur'an wa ana haid. Dahulu Nabi SAW selalu tidur di dalam pangkuanku sembari membaca Al-Quran dan aku sedang haid. Ibunda kita juga yang mengatakan kuntu akhtasimu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid wa kilana junubun. Dulu aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mandi junuban dari air dalam satu ember, dan kami nahjari bumi hujannya. Terkadang kami saling berebutan air, dan terkadang aku berkata, sisakan untukku, sisakan untukku. Yang barusan Anda dengar ini bukan isi novel, bukan pula isi sinetron Korea. Yang barusan kita simak ini bukanlah cerita dalam film India. Ini cerita rumah tangga Nabi kita yang siang dan malam kita mengaku sebagai umat pencinta beliau dan pengikut beliau. Nah, ketika Nabi menerapkan hal-hal di atas, beliau saat itu bukan pengantin baru. Ketika beliau demikian harmonis dan romantisnya dengan ibunda kita dalam keadaan beliau orang miskin, bukan sebagai orang yang kaya raya memiliki rumah istana, mobil mewah, yang hidupnya di dalam ruangan berhasil. Rumah beliau sempit. Saking sempitnya terkadang kalau beliau mau sujud, beliau harus menggeserkan kaki ibunda kita Aisyah agar muat sujudnya. Nah, dan ketika beliau bangun dari tidurnya, maka tikar yang beliau gunakan untuk tidur itu memberikan bekas di punggung beliau karena kasarnya alat tidur atau kasur yang beliau gunakan untuk tidur. Karena sebagian orang ketika dinasihati dan diingatkan untuk berlemah lembut, untuk bersikap harmonis, romantis dan humoris kepada istrinya, dia menganggap itu nanti kalau dia sudah kaya raya, rumahnya sudah rumah istana, hidupnya dalam ruangan berhasil, istrinya pun bisa keluar masuk salon, nanti akan diterapkan hadis-hadis demikian. La haula wala quwwata illa billah. Nah, ibu kita saat itu sebagai Rasul, sebagai Nabi, panglima perang, menteri keuangan, orang yang paling banyak tugas yang berat dan menegangkan. Rumah beliau kecil, istrinya banyak, anak banyak, dan cucu juga banyak. Tetapi ibunda kita mengatakan, Nabi kita bisa sehumoris, seromantis, dan seharmonis di atas. Kana yattaki'u fi hijri fayaqra'u al-Qur'an wa ana haid. Nabi seringkali tidur di dalam pangkuanku sembari membaca Al-Quran dan aku sedang haid. Kapan terakhir kali Anda yang mengaku ikut sunnah Nabi melakukan hal ini dengan istri Anda? Kapan terakhir kali Anda yang mengaku sudah paham Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah menerapkan akhlak Nabi ini dengan istri Anda? Jamaah yang dimuliakan Allah, bahkan terkadang Nabi kita sengaja meminum air yang tersisa dari sebuah gelas yang telah diminum oleh Aisyah di bagian gelas yang telah terkenai mulutnya Aisyah. Sengaja beliau berupaya menciptakan keharmonisan dan keromantisan dalam rumah tangga. Karena keharmonisan dan keromantisan dalam rumah tangga gak akan datang begitu saja. Harus ada upaya untuk menciptakannya. Terkadang kita harus melawan egois kita. Terkadang kita harus melawan kecanggungan yang ada di dalam hati kita. Bahkan mungkin di awal-awal kita menerapkannya, istri mulai bertanya, mimpi apa dari malam kok bisa selama ini hari ini? Sudah bertahun-tahun selama ini keras kasar, kok hari ini udah berubah? Ada apa? Jangan minta izin poligami, biarkan istri berburuk sangka seperti itu. Yang jawablah, karena inilah Rasul, inilah sunnah Rasul, dan inilah yang aku diajarkan oleh sunnah Nabi. Selama ini
saya belum menjadi suami yang baik, dan walillahil hamdu wal minnah, saya masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berubah, makanya saya terapkan kepada Nabi kita SAW dalam perjalanan pulang perang. Yang namanya perjalanan pulang perang menegangkan, capek, lelah. Tetapi karena itu adalah waktu dan kesempatan yang bisa beliau gunakan untuk menghibur istrinya, maka beliau gunakan untuk menghibur istrinya. Beliau pun berkata kepada para sahabatnya, taqaddam, kalian jalan duluan di depan. Kan beliau mengajak Aisyah kita, aku tantang kamu wahai Aisyah, lomba lari. Kita lomba lari. Lihat, kita lihat siapa yang menang. Maka Nabi kita SAW terkalahkan oleh ibunda kita Aisyah. Dan ketika beliau melakukannya, umur beliau saat itu sudah di atas 50 tahun. Kemudian yang kedua kalinya, Nabi juga menantang ibunda kita untuk lomba lari kembali. Berlombalah ibunda kita dengan Nabi kita SAW. Kemudian Nabi mengalahkan beliau. Karena melihat Aisyah seperti sedih karena kalah lomba lari dengan Nabi kali ini, maka Nabi mengatakan, hadi bitik, wahai Aisyah, kamu enggak kalah. Ini satu sama, yang dulu aku yang kalah, sekarang kamu yang kalah. Satu sama, kamu tidak kalah. Dan di saat yang kedua kali ini, para ulama yang mensyarah hadis ini mengatakan umur Nabi saat itu sudah 60 tahun. Terkadang di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sengaja ketika melihat Aisyah berselimut, sengaja masuk ke dalam selimut memeluk ibunda kita Aisyah dari bawah selimut. Ini dia main dengan Allah. Ketika Nabi kita SAW suatu hari sedang duduk bersama ibunda kita Aisyah, datanglah seorang utusan dari istri beliau lainnya membawa makanan di dalam sebuah piring. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ini makanan dari Ummu Fulan, istri beliau. Aisyah cemburu, langsung mengambil itu piring dan membantingnya sampai pecah. Apakah Nabi langsung menampar Aisyah? Apakah Nabi langsung mencaci maki Aisyah? Dan apakah Nabi langsung mengeluarkan talak yang ketiga, talak baik untuk ibunda kita Aisyah? Apakah Nabi langsung mengancamnya cerai? Apakah Nabi langsung mengatakan, pulang kamu ke rumahmu, wanita lain banyak selain kamu? Tidak. Nabi justru senyum dan berkata, gharat ummukum, ibunda kalian sedang cemburu. Kemudian Nabi bersabda kepada Aisyah, ya Aisyah, al-ina bil ina, wa ta'am bil ta'am. Piring harus kamu ganti dengan piring, dan makanan harus kamu ganti dengan makanan. Terkadang Rasulullah SAW, karena humoris dan romantisnya beliau dengan ibunda-ibunda kita, terkadang beliau memanggil Aisyah, ya Aisyah. Terkadang beliau memanggilnya, ya Umayyah, wahai wanita yang cantik jelita, karena saking cantiknya sampai kemerah. Hadis ini kata para ulama adalah dalil yang menganjurkan kita untuk berupaya menciptakan keharmonisan dan keromantisan dalam rumah tangga, agar kita memanggil istri dengan panggilan-panggilan yang menciptakan cinta dan kasih sayang di antara kita. Ikhwanul kiram, ibadallah sidang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Simbol ahli tauhid dan ahli sunnah adalah mereka selalu menomorsatukan keluarga mereka. Adalah mereka selalu berakhlak mulia terhadap keluarga mereka. Mereka adalah orang terbaik terhadap anggota keluarga mereka. Karena Nabi yang telah bersabda, wa khairukum khairukum lillahi wa ana khairukum lillahi. Yang terbaik dari kalian adalah yang paling baik untuk keluarganya, dan aku adalah orang yang terbaik untuk keluarga. Sebagian dari kita gak mau membawa istri ngaji dengan alasan ribut, Ustaz, kalau bawa perempuan biar saja mereka pergi sesama akhwat dan kami sesama laki-laki biar lebih bebas. Nasallallahu alaihi wasallam. Antum perhatikan hadis Jabir bin Abdullah ketika beliau menceritakan kepada kita perjalanan haji Nabi dan kaum muslimin dari Madinah
ke Mekah sampai pulang kembali. Disebutkan di sana ada yang namanya Asma binti Umais. Beliau melahirkan bayinya atau nifas ketika sampai di Bi'r Ali. Menunjukkan apa ya? Menunjukkan dibawa haji oleh suaminya dalam keadaan beliau sudah hamil tua. Berarti betapa sabarnya kaum suami di masa itu. Istrinya sedang hamil tua, minta ikut haji, dibawa, digendong. Sebagai sahabat ada yang nifas lahiran di Mina. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kaum suami di masa itu adalah orang-orang yang sangat setia kepada istri mereka, orang-orang yang siap terikat dengan istri dan anak-anak mereka. Sehingga istri mereka yang sudah hamil tua minta ikut haji, mereka bawa. Sehingga sebagai mereka ada yang nifas melakukan persalinan di Bi'r Ali. Tak lama setelah dari Madinah, dan sebagian sahabat ada yang lahiran atau nifas dan dia sedang di Mina bersama suami dan anggota keluarganya. Ibadallah, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Fastaghfiruhu wa atubu ilaih innahu huwat tawwabul ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Ibadallah, di dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah berdoa kepada Allah, Allahumma inni uharriju ilaika haqqad dha'ifain. Ya Allah, hanya kepada Engkau aku serahkan hak dua hamba-Mu yang lemah, anak yatim dan kaum wanita. Karena dua hamba Allah ini seringkali menjadi korban kekerasan dan seringkali hak mereka tidak diberikan. Maka takutlah kita kepada Allah apabila kita tidak memberikan hak istri kita, tidak pandai merawat, membimbing dan menuntutnya, atau tidak berlemah lembut dengannya. Jangan-jangan kita terkena doa Nabi SAW ini. Setiap kali syaitan memberikan bisikan ke dalam hati kita untuk melakukan suatu tindakan yang tidak baik kepada istri kita, maka ingat hadis Nabi ini. Jangan sampai kita termasuk dari orang-orang yang diadukan oleh Allah, diadukan oleh beliau kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma inni uharriju haqqa ilaika haqqad dha'if. Kepada Engkau lah aku serahkan hak dua hamba-Mu yang lemah, anak yatim dan kaum wanita. Ikhwanul kiram, ibadallah, sedang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fiikum. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا أزواجا صالحين راحمين على أزواجنا وأهلينا. اللهم اجعلنا ممن يحقق قولك يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب وانصر إخواننا في فلسطين على أعدائهم أعدائك أعداء الدين. اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم واجمع كلمتهم ووحد صفوفهم. اللهم هازم الأحزاب اهزم اليهود ومن معهم ودمرهم تدميرا وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.